Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Mempradana Bakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Nomor induk mahasiswa 501573565. Video kali ini dibuat untuk menjawab pertanyaan pada diskusi 9 sesi 9 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dengan tema yang dibahas adalah bagaimana ketimpangan pendidikan di negara-negara maju dan pendekatan mereka untuk mengatasinya, serta sistem pendidikan Jepang yang berhasil meraih skor tinggi dalam PISA. Pertanyaan pada diskusi kali ini yang pertama adalah, apakah masalah pendidikan di negara maju juga terjadi di lingkungan sekolah Anda? Berdasarkan artikel ilmiah yang berjudul Recent Trend in a Measure to Correct Education and Quality in OECD Countries, saya melihat bahwa sebagian masalah pendidikan yang dijabarkan dalam artikel tersebut juga saya rasakan di lingkungan tempat saya mengajar, yaitu Sekolah High School Indonesia Medan. Yang pertama, ketimpangan akses dan latar belakang sosial ekonomi. Meski Sekolah High School Indonesia Medan adalah sekolah swasta dan berorientasi internasional, tetap saja latar belakang keluarga memenuhi perkembangan akademik dan sosial siswa, termasuk kemampuan literasi digital. Yang kedua, kesenjangan dalam pembelajaran inklusif. Kami menghadapi tantangan dalam mengakomodasi siswa dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang mengalami hambatan komunikasi dalam proses belajar. Yang ketiga, tantangan antara pemerataan atau equity dan keunggulan atau excellence. Program peningkatan prestasi akademik terkadang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata. Perbedaan yang saya temukan adalah yang pertama, skala kebijakan dan sistem pendukung pemerintah. Negara-negara OECD memiliki sistem dukungan pendidikan publik yang kuat. Sementara di sekolah swasta seperti Sekolah High School Indonesia Medan, upaya mengurangi ketimpangan lebih bersifat internal dan lebih mandiri. Yang kedua, isu migrasi dan keberagaman budaya. Jika negara seperti Jerman menghadapi tantangan siswa migran, di Medan, kami lebih fokus pada keberagaman etnis dan agama lokal. Tantangannya berbeda, namun tetap menuntut lingkungan yang inklusif. Dari jawaban soal nomor 1 dapat saya simpulkan bahwa meskipun konteks berbeda, isu-isu seperti ketimpangan akses pendidikan dan tantangan dalam menyatukan kualitas dengan pemerataan tetap relevan dan perlu diatasi secara strategis. Pertanyaan yang kedua, bagaimana negara-negara OECD mengatasi masalah ketimpangan pendidikan dan bagaimana kaitannya dengan materi yang ada di modul 7 MPDR 5302? Artikel tersebut mengidentifikasi 5 pendekatan utama yang digunakan oleh negara-negara OECD untuk mengatasi ketimpangan. Yang pertama, intervensi sejak pendidikan dasar. Negara OECD mengalokasikan sumber daya agar anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan berkualitas sejak usia dini. Yang kedua, reformasi dukungan untuk mahasiswa. Melalui beasiswa, pinjaman pendidikan tanpa bunga hingga kebijakan afirmatif. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman migran, termasuk pelatihan guru dan program integrasi budaya. Yang keempat, legislasi pendidikan yang adil. Pendidikan sebagai hak sipil dijamin oleh hukum. Yang kelima, perlindungan perempuan melalui pendidikan. Peningkatan keterampilan vokasional dan kesetaraan gender. Kaitannya dengan modul 7 BMP MPDR 5302 sangat kuat. Karena modul tersebut juga membahas yang pertama, peran negara dalam pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, pengaruh status sosial ekonomi terhadap capaian siswa, dan yang ketiga, struktur kurikulum dan strategi intervensi negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan. Dengan kata lain, artikel ini menjadi pelengkap nyata dari teori yang kita pelajari di modul 7, memberikan gambar praktik dan kebijakan pendidikan yang sangat konkret. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan di Jepang dan rahasia pencapaian PISA yang tinggi? Artikel School Curriculum in Japan oleh Chi Nakayasu menjelaskan sistem kurikulum Jepang yang sangat sistematis namun fleksibel. Course of Study adalah kurikulum nasional yang berlaku untuk semua sekolah.
termasuk swasta, dengan tujuan menjaga kesetaraan mutu pendidikan di seluruh Jepang. Revisi kurikulum 2008 sampai 2009 mengusung konsep Youth for Life atau Ikiru Chikara yang mendorong pembangunan yang pertama pengetahuan dasar, yang kedua kemampuan berpikir kritis dan ekspresi diri, dan yang ketiga nilai moral dan karakter. Jepang juga menerapkan Period for Integrated Studies yang mendorong pembelajaran lintas disiplin dan kreativitas. Hasilnya, Jepang berhasil mencapai peringkat tinggi dalam PSA 2012. Membaca peringkat 1 dari 34, matematika peringkat 2, sains peringkat 1. Faktor keberhasilan antara lain: 1. Kurikulum yang disesuaikan dengan kompetensi global. Yang kedua, penggunaan literasi dalam semua tahap pelajaran. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya SDM sebagai aset utama bangsa. Dan yang terakhir, keempat, penerapan praktik pendidikan terbaik dari negara lain seperti Finlandia. Dari ketiga pertanyaan, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah pendidikan tidak hanya milik negara berkembang. Negara maju pun mengalaminya dan terus melakukan reformasi. Yang kedua, negara OECD memberikan contoh nyata bagaimana kebijakan berbasis data dan nilai-nilai kesetaraan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan lebih berkualitas. Dan yang ketiga, Jepang menunjukkan bahwa konsistensi kurikulum nasional yang fleksibel dan terfokus pada kompetensi global abad 21 mampu mencetak generasi unggul di panggung dunia. Melalui diskusi ini, kita juga bisa melihat bahwa tantangan pendidikan seperti ketimpangan akses pendidikan, pengaruh latar belakang sosial dan ekonomi, hingga penerapan kurikulum tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi juga di negara-negara maju. Namun, perbedaannya adalah terletak bagaimana mereka merespon dan mengatasinya melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menerapkan dan mempelajari dan mengadaptasi berbagai praktik-praktik baik dari berbagai negara yang ada di dunia, lalu menerapkannya di sekolah tempat kita mengajar. Dengan demikian, kita ikut ambil andil dalam transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil, dan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan pada sesi 9, diskusi 9. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.